kita siap mengagungkan Tuhan kita yang begitu baik. Haleluya. Kasih
terlalu lama, tetapi kuasa Tuhan tidak pernah lama. Dia ada dulu, sekarang, sampai selamanya. Tuhan kita begitu luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang besar, menjadi pengalaman pribadi kita. Apapun masalah hidup kita, sebesar apapun gunung hidup kita, kita tahu kita punya Tuhan yang luar biasa.
pengakuan hati kami terdalam Tuhan. Kami mau bersepakat dengan kuasa-Mu, kami mau bersepakat beriman dengan semua kehendak-Mu atas hidup kami Tuhan. Sebab kami tahu tidak ada yang terbatas bagi Tuhan dalam hidup kami. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dalam hidup kami. Dan yang terbaik yang selalu Tuhan sediakan dalam hidup kami. Biarlah kami terus berjalan dalam tuntunan-Mu, kami terus berjalan dalam pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini ketika kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan, urapi setiap kami Tuhan, untuk kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Urapi mulut lidah bibir hamba-Mu Tuhan, supaya sungguh-sungguh firman-Mu Tuhan boleh kami terima, kami tangkap Tuhan. Roh Kudus bekerjalah secara bebas di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap merenungkan firman Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Haleluya. Ya, dari tempat ini saya ingin menyapa kepada setiap kita sekali lagi semuanya. Shalom. Shalom. Siapa yang percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, Tuhan ada di tengah-tengah kita, boleh lambai-lambaikan tangan kita, boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Amin. 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 Iya, kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita, kemuliaan Tuhan nyata di tengah-tengah kita, hadirat Tuhan melawat setiap kita. Amin. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini yang saya ingin bagikan kepada setiap kita, ini saya beri judul Call to be Free. Boleh katakan sama-sama dalam bahasa Inggris ini ya. 1, 2, 3. Call to be Free. Ya, kita dipanggil untuk merdeka. Amin. Amin. Biarlah semua kita yang hadir di tempat ini, kita semua sama-sama yakin, sama-sama percaya kita bukan orang-orang yang kalah, tetapi kita adalah orang-orang yang menang. Kita bukan budak, tetapi kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Amin ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, ini masih dalam kaitan kemerdekaan ya, di bulan kemerdekaan ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tahu semua bangsa Indonesia akan bergembira begitu ya ketika boleh merayakan kemerdekaan. Bapak Ibu Saudara-saudari, luar biasa, mau karnaval ramai di mana-mana. 17 Agustus dirayakan bisa dalam 1 bulan bahkan sampai 2 bulan begitu ya. Bahkan sampai kemarin malam itu di rumah orang tua saya itu warga masih merayakan begitu ya, merayakan kumpul bersama-sama warga di blok itu, RT-nya, RW-nya semua kumpul senang-senang, bergembira, lomba makan-makan yang paling enak ya. Lomba apa yang paling sering dicari? Lomba makan kerupuk gitu ya, lomba tarik tambang gitu ya. Wah, gembira sekali, senang sekali Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, tahukah kita bahwa ternyata kemerdekaan yang Tuhan sediakan bagi kita jauh melampaui dari sekedar perayaan kemerdekaan mengatas penjajah bangsa Indonesia. Oh, kalau Bapak Ibu Saudara-saudari tanya hebat gak kemerdekaan Indonesia? Hebat. Saya minggu lalu sudah sampaikan ya, itu Prof. Mahfud itu sampai berkata begini, Indonesia itu satu-satunya negara yang bisa meraih kemerdekaan itu karena mengusir penjajah. Wah ya, hebat ya. Yang lain, negara yang lain itu bisa merdeka karena apa? Diberi hadiah sama negara yang menjajah. Diberi hadiah sama negara yang menjajah. Hanya bangsa Indonesia yang berhasil meraih kemerdekaan karena berhasil mengusir penjajah. Itu dahsyat, itu luar biasa. Tetapi tahukah kita bahwa kemerdekaan yang Tuhan sediakan bagi kita jauh melampaui kedahsyatan itu tadi. Amin. Amin. Kita baca sebentar ya, Galatia 5 ayat yang ke-13. Firman Tuhan hari ini saya akan fokuskan dari satu ayat ini ya. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka.
Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kemerdekaan seperti apa yang Tuhan sediakan bagi kita dan apa yang bisa kita pelajari? Ada 3 poin yang ingin saya bagikan kepada kita saat ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudari, berbicara call to be free, kita dipanggil untuk merdeka itu. Yang pertama adalah kita perlu tahu bahwa Kristus itulah yang memerdekakan kita. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Kristus yang memerdekakan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau bangsa Indonesia itu bisa merdeka karena ada para pejuang-pejuang bangsa yang luar biasa berjuang bagi bangsa ini. Kemerdekaan kita itu yang menyediakan adalah Tuhan Yesus sendiri. Jelas tadi Bapak Ibu Saudara-saudari dikatakan dalam Galatia 5 ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Nah, ini menarik kenapa? Karena kata saudara-saudara ini jelas ditujukan oleh Paulus kepada siapa? Jemaat Galatia. Artinya bahkan bagi kita semua, kita yang sudah menjadi jemaat Tuhan, kita itu memang telah dipanggil untuk merdeka. Kita bukan masih harus berjuang untuk kemerdekaan kita. Kita bukan masih harus akan berjuang untuk kita ini bisa bebas. Tetapi kita itu sudah dipanggil untuk merdeka. Boleh katakan sama-sama kepada kanan kiri kita, katakan, hei, kita telah dipanggil untuk merdeka. Kita telah dipanggil untuk merdeka. Ya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kemenangan kita, ya, kita sudah bahas itu minggu lalu, atas dosa, atas kuasa maut, atas kutuk dosa. Kita telah dipanggil untuk merdeka itu, kita tidak menjadi budak dosa lagi, tetapi kita menjadi orang-orang yang menang. Itu sudah dilakukan, dan kita bukan masih mau meraihnya, tetapi kita sudah diberi hadiah kemerdekaan itu. Amin. Nah, kalau kita lalu melihat di sini, oke, kita bersyukur kita sebagai saudara-saudara satu sama lain, ya, kita sebagai umat beriman, orang percaya kita sudah merdeka. Siapa tapi yang memerdekakan kita? Kita lihat sebentar, kalau ini 5:13, kita sedikit melihat ke ayat yang pertama, ya. Di ayat yang pertama dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Dikatakan apa? Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi siapa yang memerdekakan kita? Kristus. Kristuslah yang memerdekakan kita supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus yang memerdekakan kita. So itu sangat penting sadar Bapak Ibu Saudara-saudari, yang membuat kita jadi merdeka itu bukan usaha kita. Oh, karena aku hidup kudus, hidup berkenan, baru aku akan merdeka. Oh, karena aku tidak pernah berbuat dosa sepanjang umur hidupku, maka aku akan merdeka. Oh, karena aku rajin ke gereja, rajin ibadah, rajin pelayanan, baru aku akan merdeka. Enggak. Atau karena orang tuaku adalah orang-orang Kristen, orang yang percaya, maka aku akan merdeka. Enggak, gitu ya. Tetapi yang membuat kita sungguh-sungguh merdeka itu semua hanya karena perbuatan dahsyatnya Kristus bagi setiap kita, karena Dia mengasihi kita. Yang setuju, mari kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai yang mulia bagi Tuhan. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya teringat begitu, ya. Pernah ada masa saya itu baru menikah begitu, ya, dengan istri saya, begitu, ya, bukan dengan istri orang lain, jangan salah, jangan curiga, ya. Ini dengan istri saya begitu, ya. Nah, waktu menikah itu Bapak Ibu Saudara-saudari, ya saya waktu itu saya masih bekerja pagi, sore pulang udah capek gitu, ya. Istri saya juga sama, harus bekerja keliling begitu, ya, keliling memberi les gitu, ya, les gambar, ya. Kalau mau les gambar boleh daftarkan kepada istri saya. Waduh, sekalian promosi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, akhirnya ketemunya paling cuma
malam, sebentar udah capek kan, kondisi capek, pagi pergi lagi. Nah, tiba-tiba satu ketika gitu ya, istri saya itu dapat kiriman gitu. Dapat kiriman apa? Voucher apa? Voucher nginep hotel. Wah, ini hotelnya ya, hotel di Malang loh ini Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Ini hotelnya itu wah, ini ada apa ya, kayak gedungnya, kolam renangnya gitu ya. Ini kamarnya begitu. Dan kami nggak bayar loh untuk itu semua. Tiba-tiba ada yang kasih gitu. Pesannya apa? Kita cari tahu kan siapa yang kasih ini voucher. Ternyata itu dari salah satu saudaranya Emil gitu ya. Terus kemudian tanya, itu kenapa? Pesannya apa? Iya, biar kalian berdua nginep hotel sana, biar cepat punya anak gitu ya. Biar cepat punya anak gitu, nginep hotel sana. Tapi karena pada waktu itu ya kita memang belum berencana untuk cepat-cepat punya anak gitu ya. Kami menikah kan tahun 2016 gitu ya. Lahir anak pertama 2018, lewat 2 tahun gitu ya. Jadi ya nginep hotel sih nginep hotel, tapi ya nggak punya anak juga gara-gara nginep hotel ini gitu ya. Nikmati aja nginep hotel ini gitu. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, tapi yang penting apa? Yang penting adalah perlu cari tahu loh. Kan kaget tuh, selama ini sudah suntuk bekerja dari pagi sore pagi malam, capek Pak, besok lagi udah pagi malam capek, besok udah kerja lagi. Akhirnya bisa refreshing juga gitu ya. Nah, yang perlu cari tahu apa? Siapa yang ngasih? Ternyata yang ngasih adalah saudaranya Emil. Ada pesan pentingnya, yaitu supaya cepat bikin anak gitu ya. Dan kalau nggak bisa menangkan jiwa, bikin jiwa katanya ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, tapi ya akhirnya kami menikmati itu liburan begitu Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan ini yang ingin saya pesan yang sama ingin saya sampaikan kepada kita. Kalau kita selama ini masih dituduh hati kita, oh aku ini masih berdosa, oh aku ini gak layak di hadapan Tuhan, oh Tuhan ini jangan-jangan mau terima aku gak ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, kabar baiknya bagi setiap kita, Kristus telah memerdekakan kita. Amin. Itu bukan usaha kita, itu semuanya karena Kristus. Ya, bahkan anak saya gak tahu Bapak Ibu Saudara-saudari ya, anak saya saja yang masih kelas SD gitu ya, kelas 2 SD, itu hari-hari masih bisa ngomong loh. Iya, kalau aku ini masih takut. Kalau takut apa? Takut nanti kalau meninggal tiba-tiba mati gitu, Tuhan nerima aku enggak ya? Atau Tuhan nolak aku jangan-jangan gitu ya. Nanti jangan-jangan mau masuk ke surga, ya sama Tuhan ditolak, masuk ke neraka gitu ya. Akhirnya saya bilang, loh ngapain takut gitu ya? Kan sudah percaya Tuhan Yesus. Iya. Kenapa? Karena kita ke surga ke neraka bukan urusan perbuatan kita, bukan urusan usaha kita, bukan urusan siapa orang tua kita, tapi itu semua urusan karena Kristus yang sudah memerdekakan kita. Maka kita sungguh-sungguh benar-benar telah merdeka. Setuju? Katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi saudara-saudari bagi Tuhan. Ini pujian yang penting yang saya kira setiap kita tahu lagu ini ya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terus ini masuk gereja saya nggak bisa nadanya ini. Gimana ya? Ada yang bisa nggak nyanyikan ini bridge-nya ini ya? Tak selalu pahami apa yang terjadi di hati. Sekali Yesus, tetap Yesus. Ya, mohon maaf ya Pak Franky ikut jawab kalau nonton online ya. Ini cukup susah nadanya ini ya, bagian yang ini. Tapi poinnya apa? Ada satu komitmen. Ketika kita tahu Yesus itu telah memerdekakan kita, ayo, sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapan kita tidak akan pernah hilang. Bahkan dikatakan ini di bagian bridge-nya ini ya, gak selalu kita bisa pahami apa yang terjadi dalam hidup kita. Tantangan, kejutan itu kejutan. Kalau yang pas surprise yang baik itu menyenangkan ya. Tiba-tiba surprise-nya mengagetkan kita yang bikin kita, kok harus terjadi kayak gitu ya. Nah, tahu bisa tiba-tiba saja semua terjadi. Tapi ayolah, mari kita di hati kita, sekali Yesus, selama-lamanya kita tetap Yesus. Yang mau katakan amin? Amin. Dan inilah yang akan mengalahkan rasa takut kita. Takut ditolak oleh Tuhan,
takut kita masih dihantui oleh perasaan berdosa kita, ya takut kita itu masih nggak layak di hadapan Tuhan. Bahkan saya pernah punya seorang rekan, dia pelayanan media gitu ya, mau mulai ibadah, saya duduk di sebelahnya, dia bilang, waduh aku ini merasa nggak layak untuk melayani Tuhan. Loh kenapa gitu ya? Ya karena masih banyak dosanya gitu ya, rasanya mau melayani, mau ikut ibadah nggak layak. Saya bilang, loh yang melayakkan kita bukan karena usaha kita, tapi karena Kristus yang melayakkan kita, darahnya yang membuat kita menjadi sungguh-sungguh benar-benar merdeka. Amin, amin. Ya, ini yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudari, Kristus yang memerdekakan kita. Semua bukan usaha kita, bukan kekuatan kita, tetapi semua karena Kristus yang memerdekakan kita. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, ingin saya bagikan kepada kita mengenai call to be free. Bagaimana kita dipanggil untuk merdeka ini adalah kita perlu hati-hati dengan penyalahgunaan kemerdekaan. Katakan sama-sama kalimat ini ya, 1, 2, 3. Hati-hati dengan penyalahgunaan kemerdekaan. Hati-hati dengan penyalahgunaan kemerdekaan. Nah dalam teks ini itu penyalahgunaan kemerdekaan seperti mata uang koin ini ya, dia ada satu baliknya lagi. Kalau nggak ini ya itu gitu ya, ada dua sisi gitu ya dari uang ini. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang dibahas melalui firman Tuhan ini, penyalahgunaan kemerdekaan ini? Yang kita lihat ya di Galatia 5:13 dikatakan seperti ini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai, tunggu dulu ya, stop dulu. Janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai, artinya ada kesalahan. Hati-hati dengan kesalahan dalam ini ya, penyalahgunaan kemerdekaan itu. Nah, penyalahgunaan yang pertama, sisi koin yang pertama seperti apa? Ini kan Galatia 5:13. Kita lihat dulu ayat yang kedua ya, ayat yang keduanya dulu. 13 naik dikit ya, ayat yang kedua sampai keempat. Di situ dikatakan apa? Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih Kristus. Inilah yang tipe yang kesalahan yang pertama, yaitu legalistis. Legalistis itu apa sih maksudnya? Oh, dipikir kita tuh harus taat sama hukum-hukum agama, baru kita itu bisa berkenan di hadapan Tuhan. Tidak cukup Kristus tok gitu ya. Kristus itu tidak bisa membuat kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Jadi akhirnya kalau ini orang-orang Galatia ini mulai dipengaruhi, wah kamu mau berkenan pada Tuhan, ikut Yesus boleh, tapi kamu masih harus sunat tuh ya. Jangan lupa hukum Yahudi, harus sunat dulu gitu ya, baru untuk berkenan kepada Tuhan gitu ya. Paulus bilang kalau kamu mau sunat, sekalian aja lakukan semua hukum Taurat. Ya, cek siapa yang berhasil. Sepanjang perjanjian lama, sepanjang sejarah perjanjian lama, tidak ada satu orang pun yang berhasil melakukan semua hukum Taurat. Namanya manusia nggak ada yang sempurna kok memang. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Jadi jangan pikir wah aku supaya berkenan Kristus tok, nggak cukup, harus melakukan ini, melakukan itu, baru aku akan merdeka. Enggak ya. Jadi yang Kristen legalistis itu adalah mengira keselamatan itu ditentukan oleh aturan-aturan. Ini membuat orang akan menjadi sombong rohani. Ya, kita tahu ya hari-hari ini yang lagi ramai, minggu lalu saya juga sempat bahas, ada satu hamba Tuhan yang berkata, tidak akan ada anak yang kudus, keturunan yang kudus kalau tidak ada pernikahan yang kudus, dan tidak akan ada pernikahan kudus kalau tidak ada pacaran yang kudus. Nah semuanya karena aturan. Lalu ramai yang dibahas. Loh, kalau mau ngomong soal kudus, kita semua satu pun tidak ada yang kudus. Ya kita semua orang berdosa. Jangan kita tuh menghakimi orang lain hanya karena dia melakukan dosa yang berbeda dari dosa yang kita lakukan. Padahal kita sama-sama orang berdosa, ya kan?
Ingat Roma 3:23 ya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi jelas ya, jangan wah dengan usaha gitu ya, dengan aturan ini itu enggak. Kemerdekaan itu dari Kristus. Nah yang kedua, itu dia yang legalistisnya. Sisi mata uang lainnya apa? Sisi mata uang lainnya itu adalah liberal. Nah ini yang Galatia 5:13 ini Bapak Ibu Saudara yang kita bahas ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai apa? Kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jadi tadi dia di atas sudah membahas, legalistis semua harus kekuatan. Ya yang ini bagiannya kebalikannya, mata uang sisi satunya, yaitu apa? Oh kan aku sudah berbuat baik, Kristus sudah menebus aku, sudah memerdekakan aku. Oh jadi aku bisa seenaknya dong berbuat dosa, gitu yang ekstrim satunya ya. Nah Bapak Ibu Saudara, liberal itu apa? Kristen liberal itu yang ini dia mengira karena kita kan sudah diselamatkan, jadi kita bebas dong berbuat apa saja. Ini bahaya, kenapa? Karena ini akan membuat orang makin jatuh dalam dosa, gak makin bangkit dari dosanya ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, kedua ini ya, legalistik dan liberal ini ya. Kalau legalistik saya mau gambarkan seperti ini ya, SIM ini ya. Siapa dari kita yang baru dapat SIM? Sombong nggak? Ya kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudari ya, kalau kita misalnya melihat nih ada satu katakan cowok dan cewek lagi berpacaran, lalu si cewek ini berusaha dapat SIM gitu ya. Oh dia latihan setengah mati belajar nyetir luar biasa, dapat SIM, berhasil. Wah bangga ya, bangga. Tapi kemudian yang dia lakukan apa? Nanti cowoknya mau nyetirkan, dia bilang enggak, aku yang nyetir. Oke. Terus tujuannya nyetir kemana? Nyetir malam-malam subuh ke clubbing. Oh enggak apa-apa, malam ke clubbing enggak apa-apa, karena aku kan bisa berhasil dapat SIM karena usahaku gitu ya. Akhirnya pulang clubbing sambil mabuk-mabukan gitu ya. Terus cowoknya diturunkan di tempat lain, lalu dia mau pulang ke rumahnya sendiri. Dia masih bilang, enggak apa-apa, kenapa? Oh aku dapat SIM karena hasil usahaku sendiri, aku hebat, aku bisa ya. Akhirnya yang terjadi apa? Karena mabuk, tengah malam dia pede, dia gas itu mobil, wah terus tabrak tiang listrik, terpental mobil itu dan sampai akhirnya dia meninggal di tempat. Apa yang akan menjadi kesan kita? Kita akan berkata, makanya toh jangan sombong ya. Dapat SIM hasil usahamu ya, hasil usahamu oke, tapi yang bohong jangan sombong gitu ya. Akan beda kan ceritanya ya. Beda ceritanya kan kalau misalnya yang cewek berkata, aku mau pergi ke sini tapi aku memang nggak bisa nyetir dan nggak punya SIM. Cowoknya yang nganterkan, misalnya gitu ya. Ini cerita lainnya ya. Cowoknya yang nganterkan apa gini, pakai SIM-nya apa diantarkan gitu. Dia kan nggak menyombongkan dirinya kan ya. Aku bisa nyetir mobil sendiri apa enggak gitu ya. Ya dia malah bersyukur. Ya terima kasih ya cowoknya nganterkan kan gitu ya Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, demikian juga dengan keselamatan kita. Hati-hati kalau kita legalistis, lalu kita berkata, nih aku bisa sampai hari ini karena aku melakukan disiplin rohani yang luar biasa. Aku bisa sampai hari ini karena aku jaga kekudusanku dari dulu sampai sekarang. Nanti sampai di hadapan Tuhan pun, kenapa kamu masuk ke surgaku? Karena aku sudah menjaga hidup yang kudus dari dulu, sekarang, dan sampai aku mati. Gitu ya. Tetap sombong di hadapan Tuhan, gitu Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Akan jauh berbeda dengan orang yang berkata, iya, aku memang orang yang berdosa, tapi Kristus yang sudah memerdekakan aku. Ya, ini gambaran legalistik. Nah, tapi lalu kemudian gambaran yang liberal ya. Saya pernah cerita ini ya, sebenarnya ini bukan mirip ya dengan anjing saya ya, mirip banget. Saya kok ya pas ketemu gitu, tapi bukan anjing saya ini Bapak Ibu Saudara ya, anjing orang, nggak tahu anjingnya siapa, mirip gitu. Nah, itu pernah anjing saya itu dilepas gitu, tapi Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan itu anjing saya dilepas, keluar pagar, langsung lari, ada mobil dia dekati, dia seruduk begitu, ada sepeda motor dia giring terus. Nanti kemudian ada tukang-tukang dia datang, itu tukang-tukang yang lagi bangun rumah nih ya, di sekitar
Bapak Ibu Saudara, karena dia merasa aku sekarang bebas gitu ya. Bapak Saudara ini bisa bayangkan apa yang terjadi. Oh ya, dia bisa ketabrak mobil, dia bisa dipukul sama tukang sampai mati begitu ya. Bahkan dia bisa hilang, kalau sudah lama hilang ya rumah tutup ya, kita pergi dia nggak bisa balik ke rumah, nggak bisa makan lagi di rumah ya, karena ada perteduhan lagi. Bapak Ibu Saudari, dan inilah gambaran kalau kita berkata, oh iya, aku liberal itu ya, aku kan sudah dimerdekakan Yesus, maka aku bisa seenak-enaknya hidup dalam dosa. Bapak Ibu Saudari, Tuhan sudah mengampuni. Jangan lalu kita berkata, oh itu sama dengan itu bisa kita hidup seenaknya. Jangan lalu kita berkata, oh kita sudah dapat anugerah Tuhan memerdekakan kita, maka itu adalah lisensi untuk kita bisa berbuat dosa dengan bebas. Ya, Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan penyalahgunaan ini ya. Sebab itu hati-hati dengan penyalahgunaan kemerdekaan ya. Kita tahu Kristus sudah memerdekakan kita, tapi jangan lalu kita berpikir, oh Kristus saja nggak cukup, harus ditambah ini, ditambah itu, tambah ini, tambah itu. Enggak ya, percuma ya, karena bahkan perbuatan baik kita pun seperti kain kotor, kata firman Tuhan ya, di hadapan Tuhan. Semua karena Kristus, tapi juga jangan sampai sebaliknya. Oh kalau kita sudah dimerdekakan Kristus, maka kita bisa dengan seenak-enaknya hidup dalam dosa. Hati-hati dengan dua ekstrem ini. Begitu ya, Bapak Ibu Saudara, itu poin kedua yang bisa kita pelajari dari call to be free, dipanggil untuk merdeka. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita pelajari call to be free ini? Yang ketiga adalah kita itu ini ya, bebas untuk mengasihi, itu mewarnai kemerdekaan kita. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Bebas untuk mengasihi, mewarnai kemerdekaan kita. Jadi justru ternyata ketika Tuhan memerdekakan kita, kita itu sekarang jadi bebas untuk bisa mengasihi orang lain. Karena Galatia 5:13 tadi dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bapak Ibu Saudara-saudari, kemerdekaan kita melihat di sini bahwa kemerdekaan itu bukan bebas berbuat dosa, tetapi kemerdekaan itu adalah kita bebas untuk tidak berdosa, dan kita bebas untuk mengasihi orang lain. Kita lalu tanya mungkin ya, bagaimana sih kita lalu bisa mengasihi? Ternyata saya juga baru sadar ini, Bapak Ibu Saudara yang sering baca kitab Galatia ini, baru sadar ini ya, bagaimana untuk mengasihi itu kita perlu dipimpin Roh Kudus. Tadi kita kan baca ayat yang ke-13, ayat 14, 15, 16. Kalau kita lanjutkan, itu kita akan membaca ini ya, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Seluruh hukum Taurat tercakupnya dalam satu firman ini, yaitu apa? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Maksudku ialah, lanjutannya ternyata itu, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dan lalu kita akan melihat berikutnya ya, perbuatan-perbuatan daging telah nyata, tentunya sampai di Galatia 5:22-23. Tetapi buah Roh ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Lalu dikatakan apa? Tidak ada hal-hal yang menentang hal itu. Tidak ada yang menentang hukum-hukum itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, persis seperti hukum Taurat ini tadi dikatakan 16 itu ya. Seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita bisa mengasihi dengan cara apa? Dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kita bisa dengan buah Roh itu kita bisa mengasihi orang lain.
di sekitar kita, keluarga kita, teman-teman kita, orang yang satu gereja dengan kita, di lingkungan tempat dan rumah kita berada, di kantor kita, di sekolahan kita, di kampus kita. Dan kita akan melihat betapa indahnya kita punya komunitas itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tolong media bantu. Ya, kalau kita katakan ke gereja gitu ya, ke gereja itu ada dua macam orang paling tidak ya. Satu tuh fokusnya cuma untuk menerima, ya, pokoknya aku terima berkat, pokoknya aku terima perhatian, pokoknya orang-orang yang ada di gereja itu bisa memberikan aku keuntungan, pokoknya orang-orang yang di gereja itu bisa aku manfaatkan, ya, pokoknya terima gitu ya. Musiknya bisa memuaskan aku, soundnya bisa memuaskan aku, tampilan WL singernya bisa memuaskan aku, semuanya terima gitu ya. Tapi ada juga yang orang datang ke gereja fokusnya untuk memberi. Ya, yang penting aku memberi pelayanan, aku memberi penyembahan, aku memberi persembahan, entah itu dalam bentuk keuangan, entah itu dalam bentuk yang ada yang memberi juga dalam bentuk konsumsi kah, dalam bentuk kopi kah, begitu ya, dalam bentuk apapun lah, dalam bentuk talenta kah, memberi begitu. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada di golongan manakah kita? Dan saya sebagai gembala, saya ingin menyaksikan begitu ya, bahwa sepanjang saya memimpin GBI Gideon ini, dari GBI Gideon berdiri sampai hari ini, saya sungguh bersyukur karena saya melihat orang-orang yang ada di tengah-tengah kita itu adalah orang-orang justru yang tergolong dalam yang suka memberi, mengasihi gereja Tuhan, mengasihi jemaat Tuhan. Kepingin bagaimana ini gereja Tuhan bisa berdiri, banyak orang bisa diberkati, banyak orang bisa digembalakan, banyak orang bisa dimuridkan, ya. Dan ya jujur saja Bapak Ibu Saudara-saudari, saya sering ngomong sama Emil gitu ya, sama istri saya, apa yang kami selalu syukuri dari GBI Gideon ini kalau ketika bertemu orang-orangnya itu mayoritas lah, bahkan mungkin bisa dibilang ya katakan kalaupun ada lah satu dua, tapi hampir semua itu punya ketulusan gitu ya, ada rasa ketulusan untuk saling mengasihi. Tidak ada tedeng aling-alingnya, lempar batu sembunyi tangan, ada udang di balik batu gitu ya, yang artinya mengasihi supaya ini kejar-kejar pangkat atau mau apa supaya bisa jegal atau apa gitu ya, atau aku pura-pura mengasihi supaya namaku yang tersohor gitu. Kok saya sharing sama Emil ya cukup sering gitu ya, kok kita nggak menemukan itu di GBI Gideon ini, bersyukurnya ya. Kami bersyukur bahwa kita semua saling kompak, kita saling guyup gitu ya, ada ketulusan untuk kita saling melayani satu sama lain. Dan saya sebagai gembala jemaat, saya ingin mengatakan kepada setiap kita, ayo kita lanjutkan itu terus. Sesuatu yang sudah indah, yang sudah kita bentuk. Dan saya tahu ada banyak orang yang datang ke tempat ini dari GBI Gideon pertama kali berdiri sampai sekarang 1,5 tahun ini berdiri. Itu ada begitu banyak yang menyampaikan, wah seneng dia kalau ke GBI Gideon, kenapa? Pasti diterima, hangat gitu ya, ada kehangatan, ada support, ada dukungan gitu. Wah, saya mengucap syukur dan saya ingin berkata, ayo kita lanjutkan. Amin, Bapak Ibu Saudara-saudari. Amin. Dan ya ini kalau pernikahan ya, jangan sampai lalu begini ya, suaminya berkata nikah gitu kan, yes nikah. Jadinya apa kalau nikah? Aku bebas pulang larut malam, aku bebas menggunakan uang sesuka hati. Ini kebebasan yang keliru ya. Kalau istrinya, yes, ya aku bebas sekarang untuk setia sama suamiku. Wah, ya aku bebas sekarang untuk melayani suamiku. Aku bebas untuk merawat keluarga. Kenapa? Karena kalau belum menikah, kalau belum ada kepastian, ya nggak bisa kan mau terus setia, terus belum pasangannya kok kan gitu ya. Oh mau melayani yang full itu belum pasangannya kok, ya kan mau merawat keluarga, bukan belum jadi keluarganya juga gitu kan. Jadi di antara kita kalau masih ada pacaran terus gantung sekian lama, ayolah segera diberi kepastian ya. Nah,
Ya Bapak Ibu Saudari, tunggu waktunya Tuhan, ya minta pimpinan Tuhan. Tapi artinya ketika kita pacaran sampai kita sudah menikah, ayo ya Bapak Ibu Saudari, kita mengasihi dengan yang benar, bebas merdeka dengan yang benar, begitu ya. Kita buat supaya sungguh-sungguh kita pun menikmati namanya suasana kemerdekaan Kristus itu juga indahnya, itu juga ada dalam keluarga-keluarga kita. Ya, bukan hanya di gereja kita bisa menikmatinya, tapi juga di keluarga kita pun bisa menikmatinya. Ya, yang pacarannya juga jauh jaraknya, gitu ya. Ya mulai, ayo dirancang, gitu ya. Ya, Bapak Ibu Saudari yang kalau ada kayak beda agama, tolonglah ya dimenangkan dulu, gitu ya. Semuanya dibawa ke dalam Kristus, sama-sama merdeka dalam Kristus, sama-sama utuh di dalam Kristus, ya, sehingga bukan kamu soulmate belahan jiwaku, maka lalu kemudian katakan kalau dia hilang maka separuh jiwaku hilang. Enggak ya, itu malah bikin kekacauan rumah tangga. Tapi aku utuh dalam Kristus, kamu utuh dalam Kristus. Mari kita ketika menikah kita satu, utuh di dalam Kristus, kita maju, kita menikmati anugerah Kristus. Amin. Amin ya. Bapak Ibu Saudari, inilah bebas untuk mengasihi. Itu biarlah bebas untuk mengasihi itu mewarnai kemerdekaan kita. Dimanapun kita berada, ya di gereja, di rumah tangga kita, bahkan di kantor kita, di tempat kerja kita, di sekolahan kita, tempat studi kita, di warga, di rumah kita, dengan tetangga-tetangga kita. Ayo ya, kita boleh sama-sama memilih ini, bebas untuk mengasihi, karena itulah yang akan mewarnai kemerdekaan kita. Saya undang pemuji-pemuji boleh maju. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini kita pelajari firman Tuhan hari ini, call to be free, dipanggil untuk merdeka. Bapak Ibu Saudara-saudari, yang pertama adalah yang bisa kita pelajari, ingat yang memerdekakan kita itu adalah Kristus. Bukan dengan usaha kita, bukan karena orang tua kita, bukan karena kekudusan hidup kita bahkan sekalipun, tapi hanya karena Kristus kita bisa merdeka. Ini juga yang kedua, hati-hati ya dengan penyalahgunaan kemerdekaan itu, supaya kita bukan lalu wah Kristus saja tidak cukup, harus dengan berbagai macam usaha kita. Enggak. Tapi kita juga bukan lalu Kristus sudah memerdekakan kita, maka kita bisa seenak-enaknya hidup dalam dosa. Juga bukan ya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, ayo kita mengasihi, biar itu menjadi warna kemerdekaan kita. Justru kita mewarnai hidup dalam kemerdekaan yang sudah dimerdekakan oleh Kristus ini. Dengan apa? Kita bebas untuk saling mengasihi satu sama lain, sehingga kita bisa menikmati anugerah Tuhan, indahnya kemerdekaan yang Tuhan Yesus anugerahkan dalam hidup kita. Kita bisa nikmati dalam komunitas kita. Amin. Mari sama-sama kita pejamkan mata kita di hadapan Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan, apa yang sudah kita tangkap, apa yang mau kita bawa pulang, komitmen apa yang mau kita buat di hadapan Tuhan. Ambil waktu bersama dengan Tuhan Yesus, nikmati hadirat Tuhan. Harapanku tak
Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan saat ini. Buat komitmen kita di hadapan Tuhan. Kali Yesus selamanya. Cinta
Sebab itu biarlah kami tidak meragukan segala pengorbanan-Mu di atas kayu salib, sehingga kami berkata pengorbanan belum cukup, masih harus kami tambah dengan kekuatan kami, dengan kebisaan kami. Atau kami justru berkata karya-Mu terlalu besar telah memerdekakan kami, maka kami bisa sebebas-bebasnya berbuat dosa. Biarlah kami tidak jatuh dalam penyalahgunaan kemerdekaan itu Tuhan, tetapi justru sebaliknya kami bisa bebas untuk tidak berbuat dosa. Kami bisa bebas untuk kami boleh mengasihi, sehingga sungguh mewarnai setiap kemerdekaan kami. Indahnya anugerah kemerdekaan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami, bisa kami nikmati di dalam komunitas kami, baik di gereja, baik di rumah tangga kami, di pernikahan kami, di keluarga kami, di pekerjaan kami, di kantor kami, di sekolahan, di kampus kami, dimanapun Tuhan mengutus kami berada. Yang boleh menikmati indahnya anugerah kemerdekaan yang sudah Tuhan sediakan bagi kami itu. Terima kasih untuk semua kebaikan bagi kami Tuhan. Sungguh kami menyadari siapakah kami, orang-orang yang berdosa, yang seringkali mengecewakan hati Tuhan, yang seringkali kami menyakiti hati Tuhan. Tapi Engkau tetap mengasihi kami, Engkau memulihkan keadaan kami, Engkau memerdekakan kami. Terima kasih untuk semua anugerah cinta-Mu, kebaikan-Mu, kasih sayang-Mu buat kami. Kami saat ini ingin memberikan persembahan kami. Kuduskan setiap tangan-tangan kami yang memberikannya. Biarlah ini Tuhan sungguh menjadi satu batu peringatan bagi kami, bahwa kami memberi bukan supaya kami diberkati, tetapi kami memberi karena kami sudah diberkati. Inilah Tuhan wakil hidup kami. Kami ingin mempersembahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Ini wakil hidup kami Tuhan, bahwa kami mempercayakan hidup kami ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap kita diberkati oleh firman Tuhan, dan siap memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita semua. Sama-sama katakan amin. Silakan tidak kembali Bapak Ibu Saudara. Siapa yang sudah diberkati Tuhan minggu ini boleh lambaikan tangan. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus karena kita boleh bisa beribadah di tempat ini. Mari kita mempersiapkan diri untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan memujikan pujian Jangan Lelah. Yang mengajar dan menemani
Amin. Amin. Mari sama-sama sekarang kita mau angkat kedua tangan kita terima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, pulanglah dan biarlah kita menjadi garam dan terang dunia. Dimanapun Tuhan mengutus kita, dimanapun kita berada, kita menjadi berkat. Dimanapun kita berada, kita memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah kita boleh menerima berkat, kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus, mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.